Tidak ada perintah wa ati'u ulil amri minkum, ati'unya tidak ada, langsung wa ulil amri minkum. Ini mengandung maksud kalau itu dari Allah dan Rasul pasti benarnya, jangan ditawar. Kalau itu dari Allah dan Rasul pasti itu kebenaran, jangan ditawar lagi. Tapi kalau itu dari pimpinan kita, belum tentu itu satu kebenaran. Untuk bisa sampai pada kebenaran, sesuatu yang dari pimpinan kita harus sesuai ketetapan dari Allah dan juga ketetapan dari Rasulullah. Maka itu baru mencapai kebenaran. Kalau sebuah kebijakan itu sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul, maka kebijakan itulah kebenaran, sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau kebijakan itu dari pimpinan kita, pimpinan apapun lah, pokoknya yang memimpin kita tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka itu bukan satu kebenaran. Meski benar, tapi bisa jadi belum tentu satu kebenaran. Oleh karenanya, taat pada pimpinan itu tidak mutlak. Ketaatan di situ selama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai, maka la sam'a wala ta'ah. Jangan dengar, jangan taat. Terus apa yang dilakukan? Luruskan pimpinannya, berikan tawasau pada pimpinannya. Tidak benci pada orangnya, tapi benci pada perbuatannya, kan begitu. Tidak meninggalkannya, karena biar bagaimanapun itu pimpinan, tidak meninggalkan. Tetapi bukan terus berdiam. Berikan tawasau kalau pimpinan itu seorang yang muslim juga. Kenapa? Karena tidak boleh taat pada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Yang namanya taat itu dalam hal-hal yang ma'ruf. Kalau ada orang yang menyeru kepada Quran dan Sunnah, tapi tiba-tiba mereka tidak mengamalkan isi kandungan yang mereka serukan, bukan berarti kita tidak mengikuti seruannya. Apa yang keluar dari lisannya itu benar, satu kebenaran karena sesuai Quran dan Sunnah. Tetapi penyeru itu mereka tidak mengamalkan isi apa yang dia serukan, kita benci pada orangnya, pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Maka kalau masih bisa diberikan nasihat, berikan nasihat, tarik kembali ke jalan kebenaran. Jalan kebenaran berarti jalan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Itulah jalan kebenaran. Biar tidak terlepas dari agama secara cepat, seperti anak panah yang melesat ke hewan buruan, kemudian dicabut tanpa ada bekas, tanpa ada rasa. Keluar dari agama kok ora kroso. Keluar dari aturan Allah dan Rasulnya kok tidak terasa, tidak ada bekas pada jiwanya. Ini satu keanehan. Ya, ada lagi. Halaman 8 di surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an
wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Mohon penjelasan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah meridhoi usaha mereka ketika di dunia. Ya. Allah meridhoi semua usaha kebaikan dan kebajikan yang mereka lakukan, karena mereka berlomba dalam kebaikan. Iya. Dan orang-orang yang mengikuti beliau-beliau, generasi para sahabat ini dengan baik, itu Allah akan meridhoi langkah mereka. Dan mereka pun puas atas apa yang akan Allah berikan sebagai balasan usaha yang telah dilakukan ketika di dunia. Wa wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Di hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah yang puas, senang, gembira, berseri-seri, bahagia. Li sa'yiha radiyah. Puas atas usahanya. Kenapa? Karena usaha yang mereka lakukan ketika di dunia itu diganjar oleh Allah dengan surga. Rasa lelahnya terus bersabar dalam kebaikan dengan segala ujiannya. Rasa letihnya untuk terus mempertahankan kebenaran dengan segala resiko dan konsekuensinya. Bersabar dalam keimanan dan ketakwaan beserta seluruh ujian keimanan dan ketakwaan yang harus dia alami, tidak menyurutkan dirinya dari kedekatannya kepada Allah, terus menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Rasa sakitnya untuk terus istiqomah di jalan Allah, itu semua terbayar lunas dengan surganya Allah. Maka mereka pun puas atas ganjaran Allah. Ya, contoh sederhananya, Bapak Ibu kalau menginginkan hasil dunia yang lebih, gaji naik, sertifikasi, penjualan meningkat, panjenengan kan berlelah-lelah, berletih-letih, berpenat-penat untuk meraih itu. Begitu jenengan mendapatkan kenaikan gaji, lulus sertifikasi, bisnisnya meningkat, penjualannya meningkat, kan terbayar lunas rasa lelah, rasa letih, jatuh bangun sejak awal. Itu kan seperti tidak terasa lagi. Kenapa? Karena ada hasilnya. Begitu pula hamba-hamba Allah yang terus meneladani Rasulullah dan para sahabat, maka nanti sampai di hadapan Allah, rasa lelah, letih, capek, sakit ketika di dunia untuk terus mempertahankan kebenaran Islam ini, itu terbayar lunas dengan surganya Allah. Ada hasil berupa surga.
maka mereka pun puas atas ganjaran yang Allah berikan. Kenapa Allah memberikan itu semua? Karena Allah meridhoi usaha kebaikan mereka, usaha mereka untuk terus meniti di atas jalan kebenaran. Allah ridho untuk itu. Allah meridhoi. Mereka korbankan semuanya, dari pikiran, tenaga, ilmu, bahkan harta sampai nyawa, mereka korbankan untuk kebenaran agama Allah ini. Maka Allah meridhoi mereka sehingga dibalas dengan surganya Allah. Kira-kira apa ada manusia yang tidak puas ketika mendapat balasan surga dari Allah? Sangat puas. Ya, ada lagi. Kembali ke halaman pertama. Di alinea terakhir, bukan suatu hal yang mustahil persatuan di antara umat Islam bisa dibangun dan diwujudkan, karena Islam sudah memberikan petunjuk supaya kaum muslimin bersatu dan tidak berpecah belah. Ada beberapa cara agar umat Islam tidak berpecah belah, diantaranya harus berpegang teguh kepada tali agama Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, dahulu di tahun 2000-an saya punya teman yang rajin adzan, tadarus, dan kegiatan agama yang lain, dan saya senang sampai ingin dekat dan membantu ekonominya karena hidupnya pas-pasan. Namun qadarullah, dia malah menghamili saudara sepupu saya. Akhirnya persaudaraan menjadi retak. Lalu bagaimana saya harus bersikap kepada dia atau kepada yang berzina itu, karena dia sudah menikah, yakni zina muhson dengan saudara sepupu saya, Ustaz. Mohon tausiah. Lah, kuwi lagi sregep adzan. Ya, lagi sregep tadarus. Belum sregep mengamalkan apa yang dia tadarusi. Makanya ya dadi sregep zina. Kalau negeri ini menganut hukum Islam, dia sudah dicambuk. Cambuk, wong belum menikah kok. Rajam itu bagi orang yang pernah menikah kemudian dia zina, rajam. Dia sudah menikah. Oh, sudah menikah? Sudah menikah. Ya. Hendak sebelumnya tadi loh. Kan menghamili, itu saat menghamili sudah menikah atau belum? Artinya dia menikah terus menghamili sepupu jenengan, atau dia belum menikah terus menghamili sepupu jenengan. Posisi zinanya itu dia sudah pernah menikah atau posisinya punya istri, atau dia masih bujang, kan begitu. Pertanyaan tadi itu loh. Saat dia menghamili, dia masih bujang, pernah menikah atau belum? Kan menikah dengan sepupu yang dihamili tadi. Nah, ketika dia zina, dia sudah punya istri atau belum? Dia sudah pernah menikah atau belum? Jadi sudah, Ustaz. Jadi lalu bagaimana saya harus bersikap kepada dia, yakni kepada yang berzina itu, karena dia sudah menikah, kemudian zina muhson dengan saudara sepupu saya. Oh, berarti posisi sudah menikah. Jadi, kalau negeri kita ini berlaku hukum Islam, nah, dia dirajam, tapi jangan jenengan lempari. Karena hukum kita, negeri kita tidak berlaku hukum Islam. Apa yang harus dilakukan? Segera tarik dia, bantu untuk kembali kepada Allah, bantu dia bertobat, beri nasihat yang tegas, nasihat yang menghujam jiwa.
Karena tidak ada cara lain selain taubatan nasuha. Tidak ada cara lain itu. Nah, taubatan nasuha itu bukan hanya berhenti dari zina itu saja, tetapi selain berhenti dari perbuatan zina itu, dia harus terus mengusahakan amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Sampai kapan? Sampai Allah panggil dia pulang. Yang namanya taubatan nasuha itu tidak hanya berhenti dari kemaksiatan itu tok, terus tidak melakukan usaha beramal soleh, bukan. Meski sudah berhenti dari kemaksiatan itu, tapi tidak mau beramal soleh, tidak mau melakukan kebaikan demi kebaikan, kebajikan demi kebajikan, maka itu belum disebut taubat nasuha. Baru berhenti dari kemaksiatan, tetapi belum ditututi, belum disusuli dengan amal soleh, maka belum dikatakan taubat nasuha. Yang namanya taubat nasuha itu berhenti total dari perbuatan kemaksiatan itu, kemudian mengikuti wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, mengikuti, nyusuli perbuatan maksiat tadi dengan perbuatan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin, sampai Allah katakan, hei fulan, pulang kamu. Sampai Allah panggil pulang. Itu baru namanya taubat nasuha. Maka tunjukkan kepada dia tata cara tobat dari Allah. Az-Zumar ayat 53 sampai 56 itu. Itu tata cara tobat nasuha dari Allah. Dan itu harus diikuti. Tata cara tobat, langkah taubatan nasuha dari Allah dalam ayat itu harus diikuti secara detail, satu persatu, poin demi poin yang dijelaskan dalam ayat itu. Dari Az-Zumar 53 sampai 56 harus diikuti. Mulai dari poin pertama, la taqnatu mir rahmatillah.